Kegilaan tak selamanya mencari perhatian atau publikasi. Ini kisah anak-anak muda Edan Sepur. Mereka gemar masuk dan menyelusup ke berbagai tempat di kawasan kereta api. Anak-anak muda ini nyaris tak pernah diperhitungkan awak kereta. Tak ambil pusing. Dalam gegap gempita perkereta apian, mereka terus bergerak, menyambangi tempat-tempat yang tak pernah terpikirkan orang kebanyakan. Mereka melihat-lihat, mencatat, dan memotret. Dengan biaya sendiri, anak-anak muda ini membayar rasa keingintahuan dan kenikmatan dalam dunia kereta. Egypt, Budi, Army, dan Desya. Ini kelompok kecil yang militan, menamai diri komunitas Edan Sepur Indonesia. Anak-anak muda ini tinggal terpisah di seputaran Jakarta. Yang menyatukan mereka tak lain karena sama-sama kecanduan kereta. Konon hanya mendengar lengkingan peluit kereta saja merasa nikmat. Untuk membayar kegilaan itu, ada kalanya Egypt dan Budi sampai meninggalkan jam kerjanya. Sedangkan Desya dan Army pernah kedapatan membolos dari sekolah. Demi kegemaran kereta, setiap pekan mereka berkumpul dan beraktivitas di lingkungan kereta. Suatu saat di peron, lain waktu jalan-jalan ke depo atau bengkel kereta. Yang paling sering mereka lakukan tur berkereta. Acap kali berombongan, tapi mereka tak menampik jalan sendirian. Kali ini, anak-anak muda penggila kereta itu mengadakan ekspedisi kereta ekonomi Jakarta, Bandung, Surabaya, Banyuwangi, Malang, dan kembali ke Jakarta. 5 hari nonstop. Jakarta Bandung menggunakan kereta Serayu tujuan Kroya. Pukul 6 pagi bertolak dari Bandung, pukul 6 sore nanti tiba di Solo. Kali ini mereka menikmati perjalanan sembari beraktivitas, mencatat keberadaan setiap stasiun yang dilalui berikut ketinggiannya. Berbekal data dan peta, mereka bisa tahu ada nama stasiun yang bangunannya sudah tak ada atau tak berfungsi. Informasi ini akan berguna bagi pencinta kereta lainnya, termasuk operator kereta api. Bukan hanya keberadaan stasiun dan ketinggiannya yang mereka catat, tetapi juga setiap kali kereta bersilangan dengan kereta lain. Mencatat waktu dan tempat persilangan dan nama kereta. Apa gunanya? Dengan cara ini, Egypt dan kawan-kawan dapat menunjukkan kereta apa yang terlambat atau terlalu cepat. Karena mereka mencatat sembari menyimak jadwal perjalanan kereta. Hobi atau kegemaran tak mudah mengukur dan membandingkan dengan kegiatan lain. Gila kereta sama berbahayanya dengan hobi naik gunung atau arung jeram misalnya. Karena para penggila kereta ini tak sekadar duduk manis, mengamati, dan mencatat. Seperti pendaki gunung saja, sesampai di puncak mengibar bendera. Begitupun anak-anak Edan Sepur. Secepat mungkin mereka turun ketika kereta berhenti sejenak di stasiun, menggelar poster atau spanduk, pasang di tempat yang strategis, lalu berfoto. Gerak cepat. Karena lazimnya kereta ekonomi berhenti 4 menit saja di stasiun persinggahan. Bagai pendaki mengibar bendera di puncak gunung, penggila kereta mendokumentasi ekspedisi, lalu memamerkannya kepada sesama pecinta kereta. Bahkan siapa saja, di Indonesia, di seluruh dunia.
Mengandalkan teknologi komunikasi, Egypt yang memimpin ekspedisi senantiasa mengabarkan keberadaan dan aktivitas rombongan, mengirim SMS kepada sesama pencinta kereta, dan tentu saja mengupdate status Facebook. Secepat itu pula keberadaan mereka telah tersiar mendunia. Mungkin inilah yang pertama dilakukan di muka bumi, melaporkan tur kereta ekonomi dari kereta api melalui SMS dan Facebook. Laporan nyaris seketika, mendekati siaran langsung radio dan televisi. Haha, tidak. Komunikasi bukan hanya berjalan searah. Nyatanya banyak respon, pertanyaan, dan salut dari berbagai kota. Tak kurang dari seorang penggila kereta dari Australia mengontak dan bertukar kabar. Dunia jadi terasa sempit oleh alat canggih telekomunikasi. Namun dunia yang sesungguhnya tetap terentang panjang dan lebar. Perjalanan dari Bandung ke Solo saja perlu waktu sehari suntuk. Kereta Pasundan telah 2 kali ganti masinis, di Banjar dan di Jogja. Baru menjelang tengah malam nanti tiba di stasiun tujuan Gubeng, Surabaya. Stasiun terbesar di Surabaya ini baru saja direnovasi. Bukan hanya kemegahannya yang memesona, kebersihannya pun pantas diacungi jempol. Mengenai keamanan, ini yang membuat 4 sekawan edan sepur pontang-panting. Pasalnya petugas keamanan melarang siapapun tidur dan menginap di emplasmen. Menginap boleh, tapi hanya di lorong yang terpantau petugas. Menyusuri kota Surabaya dengan komuter menjadi pengalaman dan kesenangan tersendiri. 4 sekawan yang terbiasa menggunakan jasa KRL Jabotabek bisa membuat bandingan secara cepat. Di sini, penumpang tak sampai berjejalan macam di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, atau Bekasi. Hanya saja kondisi keretanya tak semulus di Jakarta. Baby, I wanna see you tonight. Baby, please don't turn over side. Can't forget, I'm out of one's mind. The face like an angel, you look so kind. Baby, you are the only one. Ada temuan menarik di Surabaya, tepatnya di stasiun kota. Ruang tunggu dengan kursi berjejer tertib. Para calon penumpang dapat menikmati live music oleh band setempat, lagu-lagu lama, bayar sukarela. Tak hanya itu, kebanyakan pengguna kereta akan tercengang jika ke kamar kecil, tepatnya kamar mandi. 14 kamar mandi, kecil tapi bersih, terawat dan terjaga, tak perlu mengantre. Menuju Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa, kereta api Sri Tanjung tak ada bedanya dari Serayu dan Pasundan. Kereta ekonomi, kereta rakyat, padat penumpang. Toh bagi keempat anak muda penggila kereta, situasi ini nyaman-nyaman saja. Mereka terus memantau ketinggian setiap stasiun yang disinggahi atau sekedar dilewati. Juga mencatat setiap kereta yang berpapasan dengan Sri Tanjung. Setiap kereta lengkap dengan tempat dan waktu persilangan. Banyuwangi di ujung timur Jawa bukan stasiun tujuan. Stasiun yang sudah berbau suasana Bali ini cuma tempat persinggahan. Tujuan berikutnya Malang menggunakan Tawang Alun. Semangat tetap tinggi di hari ketiga, dan suasana tambah semarak karena panorama sepanjang rute ini cukup menawan. Suasana dalam kereta ekonomi sama seperti Serayu, Pasundan maupun Sri Tanjung.
Yang membedakan, hampir sepanjang perjalanan banyak pemandangan indah. Di jalur ini pula terdapat beberapa terowongan terkenal. Ekspedisi kereta ekonomi menempuh sepanjang Pulau Jawa. 4 kereta ekonomi termasuk Matarmaja Malang Jakarta. Keseluruhannya dalam 5 hari. Egyf menghitung jarak tempuh 2.345 km, kurang lebih. Sepanjang itulah ekspedisi yang tak hendak dicatatkan dalam museum rekor ini. Lelah, tapi puas. Menyerap banyak informasi hingga dapat menyusun sebuah peta jalur kereta api yang faktual, sesuai dengan keadaan di lapangan. Anak-anak muda penggila kereta, ekspedisi apa lagi yang akan kalian gelar?